karena saya atau kami adalah sebagai salah seorang tim kuasa ijazah palsu tadi ditanyakan, ya memang seperti itu faktanya. Dan ijazah palsu Joko Widodo itu sudah 3 kali kita gugat, Pak. Ya. Hasilnya juga tidak jelas sampai sekarang, masih ngambang. Ya, tidak ada kepastian hukum di dalam ini. Kira-kira begitu, Pak. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, apakah nanti hasilnya bisa NO seperti halnya ijazah palsu dulu? Kita tidak bisa menebak-nebak lama ini. Semua adalah kewenangan majelis hakim. Majelis hakim. Apapun majelis hakim bisa putuskan seperti itu. Walaupun secara hukum acara perdata begitu, sebetulnya kalau kita hitung-hitung nih Pak ya, kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah itu Aguan, apakah itu Joko Widodo, mereka paling tidak sudah lebih dari 3 kali tidak hadir harusnya. Nah, walaupun minggu lalu dia sempat Pak Juju, apa sebetulnya diharapkan dari hasil mediasi tadi ini? Kira-kira dari tujuan dari segi hukumnya, hasil dari mediasi barusan. hari ini Senin tanggal 3 ya? Ya. 3 Februari 2025. Agendanya bukan mediasi, tapi agendanya masih melanjutkan ya agenda sidang yang lalu, yaitu pemeriksaan identitas para pihak. Jadi majelis hakim masih memeriksa kelengkapan data-data ya tadi ya. Oleh sebab itu agenda sidang tadi itu diputuskan oleh majelis bahwa mediasi atau agenda mediasi baru akan dilaksanakan minggu yang akan datang, Senin yang akan datang. Seperti itu. Tadi sudah ditentukan nama hakim mediatornya begitu, dan baru kita akan masuk agenda mediasi minggu depan, begitu Pak. Berarti mundur lagi dong ini? Iya begitulah faktanya ya, karena kelengkapan identitas penggugat ada sekitar 2 orang, kemudian tergugat juga begitu, belum lengkap juga. Nah, tadi pemeriksaan data-data Pak akan dilengkapi minggu depan. Insya Allah minggu depan langsung itu masuk ke agenda mediasi. Oke, kalau itu apakah dalam tanda petik ada upaya untuk mengulur waktu terus? Kalau menurut saya pribadi, secara pribadi pendapat saya jelas ada, karena ini kita sudah memasuki bulan yang kedua sidang kita ini, ya sudah masuk ke bulan yang kedua, dan ini tampak sekali ada upaya-upaya mengulur waktu, dan hakim juga sempat cuti juga kan pada waktu itu, kira-kira begitu Pak. Dan kita merasa kurang puas loh dengan hasil seperti ini. Apakah pola ini juga memang mengikuti pola yang waktu sidang gugatan perdata ijazah palsu? Karena saya atau kami adalah sebagai salah seorang tim kuasa ijazah palsu tadi ditanyakan, ya memang seperti itu faktanya. Dan ijazah palsu Joko Widodo itu sudah 3 kali kita gugat Pak. Ya. Hasilnya juga tidak jelas sampai sekarang, masih ngambang. Ya, tidak ada kepastian hukum di dalam ini. Kira-kira begitu Pak. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, apakah nanti hasilnya bisa NO seperti halnya ijazah palsu dulu? Kita tidak bisa menebak-nebak lama ini. Semua adalah kewenangan majelis hakim. Majelis hakim. Apapun majelis hakim bisa putuskan seperti itu. Walaupun secara hukum acara perdata begitu, sebetulnya kalau kita hitung-hitung nih Pak ya, kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah itu Aguan, apakah itu Joko Widodo, mereka paling tidak sudah lebih dari 3 kali tidak hadir harusnya. Nah, walaupun minggu lalu dia sempat hadir, tapi akhirnya tidak dihitung kan majelisnya, dianggap hadir gitu, seperti itu. Oke, apakah ini pertanda bahwa mereka merasa sebetulnya sudah kalah? Ya, kita tidak bisa menebak seperti itu, tapi ya secara hukum dan keadilan kita sebagai penggugat ya menggugat saja sesuai dengan hukum acara perdatanya, karena ini sekarang perdata Pak. Oleh sebab itu kami mengendaki agar lebih efektif sebetulnya indikasi pidana kasus ini, Aguan dan lain-lain ya termasuk Joko Widodo juga begitu, sudah bisa disidik secara pidana Pak. Kan sudah ditemukan bukti permulannya. Bukti permulaan apa? Sekitar sekarang sudah ada 10 orang ya pegawai karyawan kelautan perikanan
kanan kan, diberhentikan kan Pak, KKP kan, diberhentikan. Itu sudah ada bukti permulaan bahwa ada unsur pidana situ, yaitu dokumentasi pemalsuan dokumen begitu istilahnya begitu, data-datanya dan lain-lain masyarakat di PIK 2 itu seperti itu sudah ada menurut saya. Jadi bukti permulaan yang cukup itu sudah ada. Oleh karenanya pihak-pihak apakah itu kepolisian atau kejaksaan ya atau mungkin KPK bisa memulai penyidikan secara pidana Pak. Oke. Begitu. Oke. Jadi kalau misalkan apakah itu tidak masuk dalam radar rejimnya Bowo? Artinya kok ini kan bisa membuat kegaduhan. Artinya berulang kali proses pengadilan seperti ini. Apakah tidak masuk dalam radarnya Bowo? Sebetulnya kembali kepada kesadaran masyarakat ya, secara hukum. Artinya masyarakat, terutama masyarakat di Banten sana begitu ya. Kalau mereka sadar bahwa oke, kita sekarang saya sebagai tim hukum penggugat begitu ya, perdata ya, itu tidak terlalu efektif menurut saya. Oleh karenanya sekarang kita kembalikan kepada masyarakat di PIK 2 itu. Kalau mereka merasa rugian, tidak salah mereka yang mendorong agar pihak-pihak penyidik penyelidik begitu untuk memproses secara pidana, kan begitu Pak. Nah, jadi jalankan saja fungsinya karena bukti permulaan yang sudah cukup gitu untuk melakukan proses pidana. Aguan dan kawan-kawan itu udah jelas kok, buktinya ada kok. Kalau lihat presiden saja PIK 1 seperti apa? PIK 1 sampai sekarang kenyataannya begitu. Tapi nyatanya kan bahwa kalau apa yang dilakukan oleh kekuasaan yang lama yaitu oleh si Joko itu kan masih mengintimidasi dalam tanda petik kepada rakyat Banten sehingga mereka tidak punya inisiatif atau takut. Iya betul, fakta-fakta yang Bapak sebutkan tadi soal intimidasi, soal menakut-nakuti, soal sogok itu betul benar terjadi. Apalagi menutupi fasilitas negara. Apa itu? Sungai misalnya, jalan-jalan negara itu diblokir ya, atau katakanlah diuruk secara sepihak. Itu kan jelas pidana Pak. Oleh sebab itu bukti-bukti sudah cukup, bukti-bukti permulaan sudah cukup. Nah, artinya saya mendorong tadi katakan harus diproses pidana. Apakah ini harus ada pelaporan kalau kasus pidana? Karena ini sudah sudah menjadi persoalan publik, tidak perlu harus ada laporan. Jadi langsung inisiatif dari aparatur negara, tidak perlu ada laporan. Karena sudah jelas ini sudah menjadi domain atau isu publik. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Aguan S itu, kan begitu. Banyak bukti-bukti sudah jelas gitu Pak. Oke, lagi-lagi kan ini butuh kemauan politik dari Prabowo. Ya, kita berharap bahwa kepemimpinan Prabowo yang sudah 100 hari Pak lewat ya. Nah, lewat 2 hari ya Pak. 100 hari itu betul-betul diimplementasikan, direalisasikan. Ya, komitmen beliau akan memberantas segala macam mafia hukum, pelanggaran hukum, ya akan tegakkan sesuai dengan kepentingan rakyat. Itu kita harap dilaksanakan secara konsekuen oleh Presiden. Cuma Presiden saja yang kita harapkan sekarang Pak. Kita nggak bisa mengharapkan Polri, nggak bisa mengharapkan KPK, ya atau kejaksaan, ya walaupun baru mulai. Tapi kalau tidak didorong oleh persoalan Presiden Prabowo, maka akan sia-sia saja persoalan ini. Begitu Pak. Apakah hanya cukup mencabut bambu gitu? Iya, tidak cukup kan begitu. Bambu persoalan yang lain. Persoalan yang lebih berat lagi, persoalan yang lebih serius lagi adalah persoalan di darat tadi Pak. Di kampung Pohot. Kampung Pohot gitu. Pohot Muncun dan sekitarnya itu yang lebih konkret persoalan di darat yang tadi saya katakan. Sekarang masyarakat mau mata pencarian apa Pak? Empangnya diuruk, sawahnya diuruk, jalan-jalan juga diuruk. Mereka mau mata pencarian dengan apa? Pasal 33 kan sudah jelas itu Pak, ya kan? Semua kekayaan bumi air, ya kan? Dan segala sesuatu ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, terakhir mungkin apakah ini bukti bahwa kekuasaan Joko terhadap rejimnya Bowo itu masih kental? Kalau menurut saya ya terbukti rejim katakan Jokowi itu kenapa tadi katakan masih kental atau masih ada pengaruh di kabinetnya Prabowo. Itu ada sekitar 7 sampai 10 menteri kabinet, anggota kabinet itu adalah orang-orangnya Jokowi. Jadi kalau mereka tidak dibersihkan atau mereka tidak sadar terhadap kabinetnya Prabowo, ini pasti akan tetap merusak Pak.
Jadi Prabowo harus memonitor mereka, harus mengevaluasi mereka, ya sampai sejauh mana prestasi kerja mereka kabinet ini. Apalagi ini sudah 3 bulan pertama. Begitu Pak. Oke, penutup ada tambahan silakan. Ya, sekali lagi kami berharap bahwa segala sesuatu yang dimulai dalam proses pidana ini tetap dilanjutkan, Pak, dengan serius, ya. Artinya, apakah itu kejaksaan ataupun KPK kalau dirasa ada unsur-unsur yang memang melanggar hukum, ya kan? Nah, itu disolusi kita harapkan benar-benar dilakukan dengan serius. Itu harapan rakyat. Terima kasih. Makasih.